pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Karena hari ini Tuhan kita telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan telah mengalahkan maut dan menyediakan tempat bagi kita semua di surga. Rayakan Yesus, rayakan. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dari hidup selamanya. Kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita. Kita akan pujikan dan apa? Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kebangkitan Tuhan kita. Panggilan berbakti kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 sampai dengan 28. Kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia telah hanya untuk itu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya kali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kita lanjut dengan pujian. Mulia sembah Raja mulia. Kita akan pujikan dengan sikap berdoa. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Mulia sembah Raja.
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. di dalam kerajaan surga. Mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pada hari ini, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, kami menyerahkan bahwa pendeta kami nanti yang akan membawakan firman-Mu. Ya Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pujikan anak Allah, Yesus namanya.
jadi berarti dia hidup. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membantu membacakan dengan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu dan Saudara akan membaca ayat yang genap. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini benar kami akan berbicara dengan dia, sehingga tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ketika menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Firman Tuhan nanti akan diperjelas oleh hambanya Bapak Pendeta Amin Budiase dengan judul Konspirasi Jahat. Kita akan sambut pembacaan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati
dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memperingati bagaimana Yesus yang kemarin hari Jumat menyerahkan diri. Kita memperingati dia rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya dan saudara. Hari ini dia bangkit. Kita memperingati dia mengalahkan maut. Dia melakukan semuanya itu untuk saya dan saudara orang-orang berdosa. Maka layaklah kita hari ini mengagungkan dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Bapa, hanya bagi Yesus segala pujian, hormat, syukur kekal selama-lamanya. Sebab Engkau pribadi agung yang telah rela datang ke dunia, merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menebus dosa kami dengan cara yang paling hina, yaitu mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Tanpa salib Kristus, kami semua akan menanggung hukuman dosa. Tanpa salib Kristus, kami semua akan mati dalam hukuman kekal. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah memberikan jalan kebenaran, penebusan melalui darah suci itu. Terima kasih Bapa. Tidak ada harta terbesar dalam hidup kami kecuali harta Yesus Kristus Sang Penebus dosa kami. Pagi hari ini kami datang bersama dengan keluarga kami, saudara kami berkumpul dalam ruangan ini. Satu kerinduan kami memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup ini dipilih, dipanggil, ditebus untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami semua, supaya kami pagi ini layak di hadapan Tuhan, untuk kami menyebut Engkau Bapa kami, untuk kami menaikkan segala pujian syukur kami. Di tengah-tengah sukacita, dalam ibadah, dalam persekutuan kami, dalam penyembahan kami kembali berharap kepada Tuhan, dalam syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Tidak akan pernah berhenti kami berharap. Tidak akan pernah capek kami akan memohon kemurahan Tuhan. Karena iman kami mengatakan bahwa hanya Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini. Tuhanlah yang berkuasa atas segala ciptaan, termasuk segala suku bangsa. Kami percaya bahwa kemurahan dan berkat Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Apa yang menurut manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bangsa kami, bangsa yang besar, 200 juta lebih penduduknya, lebih dari 1000 suku adat budaya di dalamnya. Kami terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan kesemuanya itu sangat rentan dengan perpecahan gesekan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini negeri ini tetap berdiri, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Tuhan yang telah mengatur. Kami bersyukur dengan undang-undang, dengan hukum yang telah mengatur kehidupan dalam pluralisme dan kemajemukan ini. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada kebinekaan, dan ada ikrar NKRI. Kami mohon dalam Tuhan Yesus, biarlah kemurahan Tuhan menjaga hal ini, sehingga 4 pilar ini akan tetap menjadikan negara kami satu, aman, damai, dan sejahtera, hidup dalam toleran. Sebab dengan kesemuanya itu ada kedamaian dan kesejahteraan di bangsa ini. Biarlah kami hidup damai dan sejahtera, dan kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kami boleh menapaki dan menjemput berkat Tuhan sampai kami akhir menutup mata. Kami boleh melayani Tuhan dan mewartakan kasih Allah di bumi ini. Mohon berkat hikmat Tuhan atas pemerintahan bangsa ini, supaya oleh hikmat Tuhan mereka dimampukan mengendalikan, menggerakkan roda kehidupan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati orang-orang yang memiliki pikiran jahat dan negatif, orang-orang yang berpikiran pendek, yang ingin merusak bangsa ini. Tuhan jamah hati mereka, ubah hati pikiran mereka, supaya mereka boleh mendukung terciptanya kedamaian bangsa ini. Eksekutif
yudikatif dan legislatif, dari pusat sampai daerah-daerah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Kalau hari ini kami sedang bergumul tentang proses demokrasi, tentang kasus yang menjadi problem bagi sebagian masyarakat tentang 3 periode, Tuhan Engkau menolong supaya ada kebijakan yang baik, sehingga tidak terjadi kekisruhan, anarkisme yang berdampak pada ekonomi, sosial, budaya kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan buka jalan yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga ada jawaban yang terbaik, solusi yang terbaik untuk bangsa ini tetap berjalan dalam kedamaian. Kami terus berdoa buat kota Kediri, Kabupaten Kediri, desa, kecamatan, pesantren, Singonegaran. Tuhan, biarlah kota kami tetap menjadi kota yang aman, damai dan sejahtera, kota yang kondusif, kota yang aman, kota di mana kami boleh menikmati kasih dan berkat-berkat Tuhan. Terus berdoa bagi pemberitaan amanat agung, baik secara lokal di kota Kediri, di daerah kami, maupun secara nasional. Kami mohon kemurahan Tuhan supaya kami, seluruh umat Tuhan dari denominasi aras gereja manapun, tahu bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus. Melalui sikap, perkataan, perilaku kami, melalui hidup kami ingin memberitakan Yesus adalah juru selamat dunia. Tolonglah keluarga besar kami, Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang telah mengikrarkan ikrar iman bagi Injil ini. Tuhan memberkati gembala-gembala sidang, gereja-gereja, supaya kami berkomitmen mendukung pemberitaan amanat agung melalui kebersamaan kami. Tuhan memberkati orang-orang yang telah dipilih untuk mengelola, memimpin gabungan ini. Baik itu Badan Pengurus Nasional, Badan Musyawarah Nasional, Badan Pengurus Daerah, baik itu mereka yang mengelola aset, yaitu lembaga-lembaga, baik itu Yayasan Rumah Sakit Baptis maupun Yayasan Baptis Indonesia. Hikmat yang dari Tuhan kami nantikan, mengarahkan kami kepada arah amanat agung, sehingga tidak ada satupun hal-hal yang membuat kami berbelok ke kanan dan ke kiri. Semua yang ada adalah untuk Injil Tuhan. Berkati Gabungan Gereja Baptis Indonesia, supaya visi Allah boleh terjadi melalui kehidupan kami bersama. Dan secara khusus hari ini kami membawa gereja kami Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Semboja, gereja yang telah Tuhan dirikan. Kami hanyalah alat, Engkaulah kepala agung gereja ini, Engkau pendiri gereja ini. Dan visi Allah ada di sini, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Terima kasih Tuhan telah menyatukan kami di tempat ini. Bukan kebetulan, bukan Tuhan, tetapi oleh karena bimbingan tuntunan roh kami menjadi satu di sini untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling berendah hati, saling menopang, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Dalam rangka membangun tubuh Kristus, supaya banyak jiwa kami bawa, kami arahkan, kami bimbing, kami muridkan menjadi murid-murid Kristus yang setia. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan umat-Mu, pribadi lepas pribadi, baik secara keluarga, dalam pekerjaan, studi, dalam relasi sosial kami, dalam kesehatan kami, dalam masa depan kami. Kami pegang janji Bapa, Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, supaya kebaikan-kebaikan yang kami peroleh. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya seluruh umat-Mu, anak-anak kami dari timur yang bergabung bersama kami. Tuhan memberkati satu persatu dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Mereka jauh dari keluarga, dari orang tua. Tuhan melindungi supaya mereka tetap fokus pada panggilan awal mereka datang, sehingga mereka boleh selesai tepat waktu dan mengaplikasikan ilmu bagi kehidupan mereka. Jamah hati mereka supaya mereka menjadi terang-terang kasih Allah dimanapun mereka berasal, dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat itu. Inilah seluruh pengharapan iman kami Bapa. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kehendak dan rancangan Tuhan yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menjalankan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan Kristus bangkitlah sudah.
di surga soraklah. Haleluya. Malah insan bergemar. Haleluya. Sambut Raja yang besar. Haleluya. Ayat yang kedua. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Rasa dosa telah kalah. Haleluya. Kubur mana jayamu. Haleluya. Maut di mana kuasamu. Haleluya. Bangkitlah sudah. Haleluya. Kasih Allah tercurah. Haleluya. Telah mendapat karyanya. Haleluya. Pintu Firdaus terbuka. Haleluya. Ayat yang terakhir. Ayat yang Bersama. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Pendeta. Amin. Junjung tinggi Sang Raja. Haleluya. Kita sekarang telah menang. Haleluya. Surga mulia terbentang. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, mohon pimpinan supaya hikmat Roh Kudus memberitahukan kepada kita kebenaran-kebenaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan atas dosa dan kami menjadi anak-anak Bapa. Hari ini kami akan kembali belajar mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan. Tolong kami dan berkati kami, supaya saat kami belajar ini, kami boleh diberikan hikmat untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya, Roh Allah yang bekerja di antara kami, memberikan pengertian dan hikmat. Memakai hamba-Mu menjadi alat supaya kebenaran yang dari Tuhan boleh tersampaikan melalui akal budi dan lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap menerima firman Allah. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya mengajak semua sekali lagi untuk membaca ayat-ayat ini dan kita akan menemukan kebenaran di dalamnya. Kita baca. 1, 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Shalom, selamat pagi semuanya.
Semua baik hari ini? Semua bersuka cita? Harus bersuka cita karena hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari Paskah. Kita akan menikmati Paskah di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ada telur di depan. Mengapa Paskah identik dengan telur? Ya, nanti semua akan bisa mengambil satu persatu. Saya tidak tahu teknisnya nanti MC yang akan mengaturnya atau Bu Indah yang di luar akan mengaturnya. Tapi sekarang kita akan fokus ke firman Tuhan dulu ya, bukan telur ya. Yang duduk paling depan hati-hati, jangan ambil duluan ya. Kita akan melihat di dalam pasal 28 ini ada perikop di atasnya. Maksudnya perikop sebelum kita baca ini ada perikop di atasnya. Ayat 11 berkata, ketika orang mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan. Memberitahukan apa? Segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Segala yang terjadi itu apa? Segala yang terjadi itu adalah Yesus bangkit. Saudara harus tahu, kubur di Palestina itu bukan kubur seperti di Jawa, digali 2 kali berapa? 2 kali 1 ya. Dalamnya macam-macam ya. Mungkin kalau orangnya besar ya lebih dalam. Kubur di sana itu seperti gua. Jadi di bukit-bukit, digali begitu gua, di depannya ada batu besar. Yesus dikuburkan, di kubur yang baru, yang belum pernah dipakai. Karena biasanya ada kubur yang ketika jenazah sudah mengering atau hancur bisa dipakai lagi. Tapi kubur Yesus di kubur baru. Ini memberitahukan kepada kita bahwa batu penutupnya pun juga baru dan sangat kuat. Lebih-lebih kasus atau peristiwa Yesus mati di salib itu peristiwa yang viral mungkin bahasanya hari ini ya. Semua orang tahu itu, semua orang menyaksikan. Karena gelap gulita, karena situasi yang mungkin bagi orang saat itu suatu yang tidak lazim. Maka pemerintah waktu itu, pemerintahan Romawi, memberikan materai, memberikan perintah kepada prajurit-prajurit pilihan. Ini prajurit pilihan, bukan sembarang. Untuk apa? Menjaga kubur Yesus. Kalau mungkin penjaga-penjaga itu orang bayaran biasa atau orang yang tidak punya pengalaman, ya mudah saja kubur itu akan mengalami ancaman. Tetapi ini yang menjaga siapa Bapak Ibu? Prajurit Romawi, prajurit pilihan. Namun pagi itu, kalau kita lihat pasal 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pasal 28 ayat 1 ya, pergilah siapa? Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nama Maria banyak ya, ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain. Di sini ada Bu Maria, ada Mbak Maria, mungkin saja ada. Perhatikan ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan apa Bapak Ibu? Menggulingkannya, lalu duduklah di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, apa katanya? Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu, kata malaikat ya ini, ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan beritakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Oke. Semua percaya di sini bahwa Yesus bangkit?
Amin. Puji Tuhan. Kalau Yesus gak bangkit, sia-sia kita menjadi orang Kristen. Karena tidak ada pengampunan dosa. Dosa itu masih ada dalam diri kita. Kita tetap menjadi orang-orang yang nantinya akan dihukum. Oleh karena upah dosa itu adalah maut. Kalau Yesus gak bangkit, kita menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini, kata Rasul Paulus. Tetapi yang benar dan fakta ilahi kebenaran, Yesus benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya itu loh Bapak Ibu, yang membuat maut ditelan dalam kemenangan oleh Yesus Kristus. Sehingga dosa yang mendatangkan maut itu tidak lagi berkuasa atas setiap orang yang dipilih yang percaya kepada Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, ngapain murid-murid waktu itu semua menjadi martir? Kalau Yesus gak bangkit, ngapain wanita-wanita dan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang terdiaspora harus menderita, harus mengalami penganiayaan. Tetapi fakta yang nyata benar, Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai kemenangannya atas maut, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki jaminan hidup yang kekal. Itulah alasan mengapa orang-orang percaya dari generasi ke generasi, dari abad pertama, dari waktu gereja berdiri, waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya, mereka banyak yang menjadi martir, mereka menjadi mati, dimakan singa, ditaruh di kolosium, dibunuh, disiksa. Mereka tidak pernah menyangkal iman karena mereka tahu hidup di dunia ini sementara. Kekekalan dan jaminan hidup kekal sebagai harta terbesar hanya pada Yesus. Mereka mengalami Yesus, mereka mengenal Yesus, mereka tahu siapa Yesus. Sehingga mereka mempertahankan imannya. Kalau Yesus gak bangkit, gak mungkin hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus akan rela melakukan seperti itu. Tetapi hari ini kita akan melihat ada konspirasi jahat. Tahu ya konspirasi, persekongkolan jahat. Apa isi persekongkolan itu? Ada kelompok orang ya yang sangat-sangat membenci Yesus. Di dalam pasal 28 ayat 11 ini, siapa mereka? Kita akan tahu. Mereka adalah, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada siapa? Imam-imam kepala. Anda tahu imam-imam kepala ini siapa? Imam-imam kepala ini adalah tokoh agama Yahudi. Namanya kepala itu berarti pimpinan. Kalau pimpinan pasti punya kuasa dan pengaruh, benar? Imam-imam kepala. Ketika prajurit-prajurit yang tadi dikatakan kaget, pucat seperti orang mati melihat malaikat dan melihat Yesus bangkit, lari ketakutan, mereka bertemu dengan imam-imam kepala lalu menceritakan semua yang terjadi. Lalu imam-imam kepala ini berunding, Bapak. Iya. Di sini ada imam-imam kepala, ada tua-tua. Mereka akhirnya ngobrol bareng begitu ya. Mereka berunding. Nah, hari ini, pagi ini kita akan melihat 3 kebenaran dari perikop yang kita baca tentang konspirasi jahat ini. Dusta mahkamah agama ini. Apa yang mereka lakukan untuk membuat sebuah dusta atau konspirasi jahat? Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita. Yang pertama mereka lakukan itu adalah berunding. Ayat yang ke-12. Dan sudah berunding dengan siapa? Tua-tua. Ada imam-imam kepala, ada tua-tua. Tua-tua ini adalah tokoh-tokoh agama Yahudi. Kalau imam-imam kepala itu adalah pemimpin-pemimpin yang besar. Berunding. Ketika saya melihat bahasa Alkitab kita dengan kata berunding ini, ya berunding ini juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk berkumpul begitu ya, berkumpul bersama-sama membahas suatu hal. Dan Bapak Ibu tahu hal apa yang dibahas oleh imam-imam kepala dan tua-tua ini? Yang dibahas adalah kebangkitan Yesus. Tetapi bukan untuk mempercayai, bukan untuk bertobat, tetapi mereka berpikir jahat bagaimana supaya berita sukacita, berita kemenangan ini tidak tersebar kepada orang banyak. Mereka tahu, mereka itu sering ikut Yesus loh. Saya mau kasih tahu ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala ini sering menyelidiki ajaran Yesus, sering mengikut Yesus. Tetapi bukan untuk mengimani,
Tetapi untuk mencari apa Bapak Ibu? Kelemahannya. Mana yang salah dari ajaran Yesus. Makanya dia itu sebenarnya tahu bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya mengajak semua membaca Injil Yohanes. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ya, ini Injil Yohanes 2, 19 sampai 22 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengajarkan ini berulang-ulang kepada murid-murid, dan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, tua-tua itu pernah dengar. Makanya ketika Yesus bangkit, prajurit-prajurit pilihan itu bercerita, mereka kaget. Loh, ternyata benar toh. Apa yang dikatakan Yesus, dia bangkit itu benar toh. Awalnya mereka berpikir mereka menang karena bisa menyalibkan Yesus. Saya sharing dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, ya para teolog. Saya setuju juga dengan pendapat bahwa Yesus itu meninggal atau disalib itu bukan akibat konspirasi, bukan. Yesus mati di kayu salib itu karena dia menyerahkan diri. Amin Bapak Ibu. Kalau karena konspirasi, kalau karena ditangkap secara politis, maka Yesus sebenarnya matinya sama saja dengan orang-orang yang biasa. Tuhan Yesus menyerahkan diri, ini yang benar. Tetapi yang saya katakan konspirasi ini konspirasi bukan dalam rangka membunuh Yesus. Tetapi konspirasi di sini itu dalam rangka mengkaburkan berita kebangkitan Yesus. Itu yang benar. Mereka berunding apa Bapak Ibu? Kalau sampai berita Yesus bangkit, mereka pasti akan mengalami kebangkrutan, mereka akan mengalami kerugian besar dari peristiwa kebangkitan itu. Karena apa? Tuhan Yesus selalu mengajarkan kebenaran. Pada ayat-ayat ini, pas Yohanes 2 ayat 21 sampai 22 itu, sebenarnya itu peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Masih ingat apa yang dihancurkan Tuhan Yesus di bait Allah? Sapi, kambing dilepaskan, burung dilepaskan, tempat penukaran uang dibalik. Karena apa? Rumah Allah, bait Allah dijadikan sarang penyamun. Bait Allah, tempat untuk menyembah berdoa, dijadikan tempat tukar menukar uang. Kalau tukar menukar uang masih tidak apa-apa, tetapi para imam dan para pedagang itu telah kong kali kong. Supaya apa? Orang yang datang ke bait Allah, kalau tidak membawa uang dari mereka, kalau tidak membawa binatang dari mereka, dianggap tidak sah. Sehingga semua orang harus beli dengan mereka. Yang melegalkan adalah imam-imam kepala. Tetapi imam kepala dapat persenan dari mereka. Ketika Yesus menyucikan bait Allah, mereka mengalami kerugian. Makanya mereka benci Yesus. Kebenciannya itu bukan karena kebencian kebenaran, tetapi kebencian karena mereka kehilangan apa yang selama ini mereka dapatkan. Nah, ketika Yesus bangkit, mereka juga akan satu, kehilangan mata pencaharian. Yang kedua, mereka akan dipermalukan karena selama ini mereka tidak percaya dan menentang Yesus. Makanya mereka berkonspirasi, bagaimana caranya? Orang Jawa bilang, piye carane? Boh gitu ya. Pokoknya jangan sampai berita kebangkitan Yesus didengar semua orang. Karena kalau sampai didengar semua orang, masyarakat akan beralih kepada Yesus dan meninggalkan imannya dan mengikut Yesus. Kalau semua mengikut Yesus, kita makan apa? Kita dapat apa? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini, mereka tahu kitab suci, mereka tahu perjanjian lama, mereka tahu nubuat tentang siapa Yesus. Sebenarnya para pemimpin agama ini tahu siapa Yesus.
siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya itu, dia ngerti. Bahkan melalui peristiwa kebangkitan ini mereka tahu. Tetapi egonya, dia berpusat kepada kepentingan mereka sendiri. Egonya membuat mereka menolak untuk menerima kebenaran ini. Karena mereka malu kalau Yesus benar-benar bangkit, semua orang dengar, mereka akan dipermalukan. Mengapa? Mereka selama ini menghina Yesus dan tidak percaya Yesus. Mereka akan kehilangan semua dalam hidupnya bila orang menerima dan mengakui kebangkitan Yesus. Nah, sekarang kita bawa dalam hidup kita hari ini. Anak-anak muda, Bapak Ibu dan Saudaraku yang ada dalam ruangan ini, yang ikut secara live streaming di rumah, di belakang, coba perhatikan peristiwa ini. Dalam hidup saya dan saudara saat ini, sering juga banyak anak-anak Tuhan atau orang yang mengaku Kristen, dalam tanda kutip berunding dengan kedagingan dunia ini. Dengan fakta kehidupan untuk menolak kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Maksudnya apa ini? Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang bukan orang pilihan, berkompromi atau berunding dengan dunia ini karena takut kehilangan dalam tanda kutip materi dalam hidupnya. Ketika mereka harus ikut Yesus, mentaati ajaran Yesus, mereka takut kehilangan sesuatu dalam dirinya. Tidak disadari, kadang ada orang bersikap seperti mahkamah agama dan tua-tua ini yang rela menurunkan standar kebenaran demi mendapatkan uang, demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan posisi, demi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan egonya. Banyak orang tidak sadar bersikap seperti imam-imam kepala, pemuka-pemuka agama Yahudi ini. Contohnya apa, Pak Pendeta? Contoh aja sedikit. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin berbeda keyakinan, berbeda gaya hidup, berbeda karakter. Ada orang berkata begini, seorang anak Tuhan berkata gini. Contohnya lagi Bapak Ibu. Ini anak-anak muda ini. Daripada aku jadi Joko Tua, perawan, Yesus aku jual, yang penting aku menikah. Banyak yang seperti itu. Tetapi saya yakin hari ini yang ada di ruangan ini, yang dengar firman Tuhan ini tidak akan melakukan itu. Amin Bapak Ibu. Itu konspirasi loh Bapak Ibu. Itu secara tidak sadar kita sudah berperilaku seperti mahkamah agama itu. Kita menjual kebenaran Yesus demi hal-hal yang fana ini. Sudahlah, daripada tidak dapat kerjaan, yang penting aku kerja. Yang penting aku dapat uang. Tidak tahu ini benar atau enggak, yang penting aku dapat uang. Jualan narkoba. Boleh enggak Bapak Ibu? Menjual diri. Mencuri. Dalam pekerjaan menipu. Dalam dunia pekerjaan di luar sana memanipulasi itu hal yang biasa. Kalau enggak gini kamu enggak dapat untung, enggak apa-apalah, enggak ada yang tahu. Bapak Ibu, ketika saya dan saudara melakukan hal demikian, saudara dan saya tidak jauh beda dengan mahkamah. Dan masih banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak hati-hati, tidak kenal Tuhan, nggak percaya Yesus bangkit, hati-hati. Kita bisa diseret ke dalamnya dan ternyata Tuhan mendapati saudara dan saya sedang berkompromi, berunding, berkonspirasi dengan dunia untuk menolak kebenaran yang sebenarnya. Maka sikap itulah sikap imam-imam kepala. Itu bukan sikap iman yang benar kepada Yesus. Yesus telah bangkit, menebus dosa kita, membayar lunas dosa kita, memberikan kepada kita kemenangan dan menempatkan kita sebagai anak-anak Bapa. Garis bawahi, ini yang sering saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat. Pengorbanan Yesus kayu salib, kematiannya, dia dikuburkan, kebangkitannya hari ini adalah kemenangan atas maut. Kemenangan itu memberi status kepada saudara. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, saudara itu anak-anak Allah loh. Amin Bapak Ibu. Kita ini punya Bapa yang besar. Kebangkitan Yesus itu menyatakan kemenangan atas maut.
Dan memberikan status baru, kita ini anak-anak Bapa. Garis bawahi, aku anak-anak Bapa di surga. Kalau saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga, mengapa kita harus berkonspirasi dengan dunia ini? Demi kenikmatan yang sementara, demi jabatan, demi uang, demi segala sesuatu yang kita perlu. Mengapa kita harus berkonspirasi dengan dunia, dengan sistem yang jahat, menolak kebenaran Kristus? Pertanyaannya, apakah Bapa di surga tidak akan memelihara anak-anaknya? Memelihara enggak Bapak Ibu? Enggak mungkinlah Alkitab bohong. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya, bertindak dan berperilaku dalam rangka menghormati Tuhan, cara Tuhan menolong dan memelihara kita itu di luar jangkauan logika kita. Namun yang pasti, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mengapa kita harus berkonspirasi dengan dunia, dengan dosa untuk mempertahankan hidup? Bapa di surga berjanji bahwa akan memberikan yang terbaik pada anak-anaknya, melebihi kasih Bapa di dunia ini. Berulang loh, firman Tuhan mengatakan, kalau Bapa di dunia ini tahu memberi yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. Makanya hari ini melalui peristiwa kebangkitan Yesus, kita melihat konspirasi dusta mahkamah agama ini, kita perlu melihat. Apakah aku juga sedang berperilaku seperti mahkamah agama itu? Apakah aku sedang berunding dan berkumpul dengan dunia ini untuk menjauhi kebenaran-kebenaran Kristus? Kalau ternyata itu aku lakukan, maka pagi ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita ngomong di hadapan Tuhan supaya saya dan saudara tidak pernah melakukan itu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, mahkamah agama dalam perundingan itu menghasilkan keputusan. Keputusannya apa? Saya kasih uang, berkatalah kepada semua orang, kepada pimpinanmu, kepada kaisar, kepada siapapun juga, bahwa apa? Murid-muridnya, mari kita lihat ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang. Sejumlah besar. Jumlah besar ini tidak disebutkan nilainya, yang jelas ini sangat mahal ya. Kepada sordadu, bahasa Jawa, serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Logikanya enggak dipakai ini para serdadu ini. Para serdadu ini rela menjual harga dirinya demi uang. Mengapa? Dia itu pasukan pilihan loh. Punya matre kaisar, matre raja loh. Dia menjual harga dirinya demi uang. Untuk berbohong dan berdusta. Dia enggak mikir Bapak Ibu. Apakah nanti orang-orang akan melihat, loh katanya serdadu hebat. Kok sama murid-murid Yesus yang adalah seorang, murid Yesus seorang apa Bapak Ibu? Nelayan, apalagi? Pemungut cukai, apalagi? Petani. Mosok serdadu-serdadu itu akan kalah dengan, enggak logis ini. Tetapi mereka demi uang, enggak apa-apalah, harga diriku aku jual. Aku pun nanti kalau dipecat, kalau aku dihukum oleh siapa? Pimpinanku. Para imam kepala berkata apa? Ayat yang selanjutnya, 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak boleh beroleh apa? Kesulitan apa-apa. Tidak beroleh kesulitan apa-apa ini maksudnya kamu enggak dipecat, enggak didesersi, kamu enggak diperlakukan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai, dari konspirasi jahat ini tersebar berita sampai hari ini, memang benar, sampai hari ini itu masih ada orang yang tidak percaya Yesus bangkit. Ada enggak kira-kira Bapak? Ada, banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib tetapi mokso. Tetapi percaya Yesus akan datang kedua kali menjadi hakim dunia. Lah kalau Tuhan Yesus datang ke dunia tidak mati di kayu salib, ngapain dia datang? Yesus benar-benar bangkit dan dia naik ke surga dan datang kedua kali itu pasti. Waktunya kita tidak tahu.
para prajurit telah menyebarkan berita bohong oleh karena uang. Tetapi saya dan saudara pagi ini diperintahkan Tuhan untuk menyebarkan berita kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit. Amin Bapak Ibu. Bukan karena uang, tetapi karena Dia telah memberikan kepada kita anugerah kelepasan dari dosa. Sehingga kita punya jalan kebenaran, kita punya jaminan yang pasti akan kerajaan surga. Itu alasan mengapa saya dan saudara harus berani memberitakan Yesus benar-benar bangkit. Yesus juru selamat dunia, Yesus penebus dosa manusia. Apakah saudara siap memberitakan hal ini? Kalau kita tidak berani memberitakan, kita kalah dengan prajurit-prajurit yang dibayar dengan uang. Saya yakin semua di sini adalah laskar-laskar Kristus yang siap memberitakan kabar baik, kemenangan Yesus atas maut melalui peristiwa kebangkitannya. Amin Bapak Ibu. Siap menjadi pewarta berita baik? Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau renungkan firman Tuhan ini. Kita mau responi panggilan Tuhan ini. Supaya saya dan saudara menjadi pembawa-pembawa berita baik. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Di luar sana banyak jiwa menanti uluran tangan saudara. Banyak orang yang tidak mengenal jalan kebenaran dan hidup. Mereka tersesat, banyak jiwa akan menuju ke dalam kebinasaan. Mari kita beritakan, Yesus benar-benar bangkit, Yesus juru selamat dunia. Supaya mereka juga boleh memiliki keselamatan seperti saudara dan saya. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang egois. Mari kita beritakan kabar baik ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, dan kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata. Mari kita gerejanya, orang-orang pilihannya, memberitakan Yesus juru selamat. Supaya mereka juga diselamatkan seperti kita. Telah tiba, Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, dan kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala. Saya dan saudara adalah bagian dari gerejanya. Kita sudah ditebus. Kita menjadi milik Kristus. Ada misi Allah dalam diri kita yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Apa misi itu? Kita menjadi pembawa berita baik.
tugas kita adalah memberitakan karya Kristus. Coba ingat keluargamu, saudaramu, orang-orang di sekelilingmu yang tidak punya pengharapan. Mereka yang masih percaya kepada dusta mahkamah agama. Mereka yang masih percaya atas berita para prajurit yang memberitakan Yesus tidak bangkit tetapi dicuri. Karena mereka dibayar, karena mereka motivasinya adalah uang. Kasihan loh Bapak Ibu orang-orang yang masih percayakan hal itu. Karena mereka tidak akan menerima pengampunan oleh kuasa darah Kristus Yesus. Masa saudara tega dengan keluargamu, dengan orang-orang di sekelilingmu yang akan menuju kepada hukuman kekal? Karena Alkitab berkata, tidak ada jalan lain. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui pengorbanan Yesus. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan darah suci itu hanya ada dalam Yesus. Karena dia bukan dari dunia ini. Kalau dia dari dunia ini, dia terkontaminasi dosa Adam. Tetapi Yesus dari surga. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Dia suci, dia tidak berdosa. Dia disalib. Bukan karena kalah. Bukan karena konspirasi manusia. Dia disalib karena dia menyerahkan diri mengasihi saudara dan saya. Dan dia telah mengalahkan maut dengan dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya adalah kemenangan. Bahwa saya dan saudara memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Mari kita beritakan kabar ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada saudara-saudara kita supaya mereka tidak mengalami maut. Supaya mereka tidak dibohongi dusta mahkamah agama ini. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini adalah generasi di mana saudara dan saya masih diberi waktu untuk hidup. Kalau saya dan saudara sudah selesai, itu adalah generasi anak cucu kita. Kalau generasi ini saudara tidak memberitakan, saudara kehilangan kesempatan menjadi pewarta baik. Mari kita pulang menjadi pembawa-pembawa kabar baik. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Karena firman-Mu memberitahukan kami kebenaran ilahi. Yesus Kristus benar-benar bangkit. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal ini. Kami bersyukur kalau kami boleh dipercaya untuk membawa berita ini. Jangan jadikan kami seperti prajurit-prajurit yang digerakkan karena uang. Jangan jadikan kami Tuhan seperti mahkamah agama yang berkonspirasi dengan ego, dengan jabatan dan uang dan menolak kebenaran. Walaupun hari ini kami harus ditawari apapun untuk menikmati daging dan dunia ini, tapi meninggalkan Yesus, kami akan berkata tidak. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, supaya dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam relasi sosial kami, dalam seluruh aspek hidup kami, di situ kami akan tetap memegang Yesus. Dan kami tidak akan pernah berkonspirasi dengan apapun untuk menentang Yesus. Jamal hati seluruh umat-Mu, setiap telinga yang mendengar, supaya kebenaran ini termatre dan sungguh-sungguh menjadi acuan dasar hidup mereka, sampai mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas kehendak-Mu, terima kasih Bapa atas isi hati-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Biarlah oleh pribadi Roh Kudus dimatrekan, sehingga si jahat tidak merebutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, mari kita pulang, mari kita bawa kebenaran Paskah ini dalam hidup kita. Seumur hidup kita akan tetap setia dan melayani Tuhan.
Pulanglah dalam sukacita, karena Bapa di surga menyertaimu, melindungimu, memberkatimu, dan ikut campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengakhiri ibadah kita pagi ini. Yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Silahkan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu, mohon kesabarannya sebentar. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai, tapi terlebih dahulu saya akan membacakan buletin Bunga Semboja pada pekan ke depan ini. Mengingatkan untuk petugas nanti sore, untuk pengkhotbah tetap Pendeta Amin Budiasih, dan untuk pemandu sore hari akan dilayani oleh Bapak Diki, singer Ibu Lala dan Saudari Tahira, untuk musik Bapak Diakon Didi, dan streaming Saudara Ken dan Saudara Peter, untuk LCD Saudari Monik. Sedangkan untuk petugas ibadah minggu depan tanggal 24 April, untuk pengkhotbah baik pagi maupun sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amin. Untuk pemandu acara pagi akan dilayani oleh Ibu Ince, dan sore hari akan dilayani oleh Saudari Monik. Untuk singer pada pagi hari dilayani oleh Ibu Wagiati dan Ibu Eni. Untuk sore hari dilayani oleh Saudari Pasca dan Saudari Reva. Untuk musik pagi hari akan dilayani oleh Bapak Diakon Didi, Bapak Sumaji, Pak Eko, dan Saudari Rahayu. Sedangkan untuk sore hari akan dilayani oleh Pak Diki, Pak Doni, Saudara Bisma, dan Bapak Rizky. Untuk streaming pagi hari akan dilayani oleh Saudara Yeskiel dan Saudara Peter. Sedangkan sore hari oleh Saudara Ken dan Saudara Peter. Dan untuk LCD pagi hari akan dilayani oleh Saudari Anjani, sedangkan sore hari akan dilayani oleh Saudara Kalista. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun buat Saudari Yosepin Ibu Rudi. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun, dan dengan bertambahnya usia ini akan bertambah pula keimanan dan pelayanan dalam melayani Tuhan. Himbauan dari gereja, walau pandemi sudah mereda, mari kita tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, baik saat beraktivitas di rumah maupun saat beribadah. Untuk jam doa, besok hari Rabu tanggal 20, renungan akan dilayani oleh Ibu Yuyun, musik Pak Didi, dan MC Ibu Ince. Untuk jadwal pelayanan cabang Brenggolo hari ini dilayani oleh Bapak Diakon Didi, dan untuk minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amin. Dari kegiatan gereja, semua kegiatan gereja pada bulan ini, baik PKMB, PBI, WBI, KBW, bisa diadakan secara on-site atau di tempat dengan menggunakan protokol kesehatan yang baik. Untuk ibadah minggu tetap dengan protokol kesehatan. Mari Ketua PBI, WBI, KPW segera menyampaikan kepada jemaat jadwal dan programnya. Selanjutnya dari laporan kegiatan minggu yang lalu tanggal 10 April, baik kegiatan ibadah pagi, sore, TPW Winong, ada juga laporan perpuluhan, laporan PI, dan laporan beasiswa. Bapak Ibu bisa menyimak di warta jemaat yang sudah disiarkan di GBI Semboja. Jikalau ada kekeliruan, supaya segera untuk memberitahu si bendahara atau Bapak Pendeta Amin Budiasih. Demikian laporan yang boleh kami sampaikan. Mungkin ada tambahan? Baik, jikalau tidak ada, Bapak Ibu bisa melihat ada, maaf, ya silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama ya,
memuji Tuhan nanti setelah pujian terakhir berdoa. Panjenengan boleh mengambil ini satu-satu, dimulai dari sebelah timur menuju ke nanti keluarnya lewat situ ya Bu Indah ya, lewatnya keluar situ baru nanti yang sebelah sana ya. Monggo Mas Haris kita menuju yang terakhir. Mungkin Bu Indah bisa di sini enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Aku